terhormat Bapak Kepala Desa Samibulu, Bapak Sulaiman, dan kepada Takmir Masjid Sandura sekaligus Ketua Ranting NU beserta jajarannya, Ranting NU Sandusari beserta jajarannya yang kami hormati, dan seluruh pengurus Ranting NU, baik jajaran Surya dan Tanjidiyah Kecamatan Taman yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah serta hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa beristiqomah untuk menghadiri kegiatan Lailatul Ijtima' MWC NU Taman yang diselenggarakan setiap Selasa Kliwon. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan di tempat yang mulia dan barokah ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalan ibadah yang mulia, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini berkelanjutan, pertemuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar, pemimpin umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan menunjukkan kita kepada jalan yang telah diridhai Allah, yakni adilul Islam. Biqaulina Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Dan semoga kita senantiasa tetap dalam keberimanan dan keberislaman. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kami sampaikan terima kasih kepada seluruh ranting yang semakin hari semakin kompak di dalam menghadiri Lailatul Ijtima' yang diadakan oleh MWC Taman yang dilaksanakan oleh LPNU MWC Taman. Kalau saya lihat dan saya amati, kami absen dari 28 ranting, maka saya yang hadir kurang lebih 23 ranting, kemudian ada yang tidak hadir. Dan MWC NU Taman ada peningkatan, kalau sebelumnya hanya 3 atau 2 Pak. Alhamdulillah pada malam hari ini lebih dari 10 pengurus MWC NU Taman. Memang sengaja kami harapkan untuk kehadirannya, karena ini penting. Lailatul Ijtima' ini adalah bagian kita untuk saling bersilaturahmi antar ranting pengurus ranting satu dengan yang lain, antar ranting satu dengan pengurus ranting dan jajarannya, antar ranting dan seluruh pengurus MWC NU Taman. Jangan sampai pengurus ranting ini tidak kenal pengurus MWC-nya. Mungkin yang kenal hanya saya dengan Pak sudah bilang, tapi yang lain dari sini alhamdulillah hadir Bapak Tarmuji yang selalu aktif dan sangat aktif untuk memvideokan. Beliau ini adalah fix booster MWC sebagai wakil ketua, dan Ustaz Ali Imron selaku wakil kadis, Ustaz Suhermanto wakil kadin, Bapak Eko Pargono. Saya harapkan ke depan seluruh MWC yang hadir harus ke depan, agar supaya teman-teman ranting bisa menang. Bapak Haji Eko Pargono adalah sebagai wakil bendahara, Bapak Haji Arifin yang Sari, bukan Arifin yang kedua, bukan wakil bendahara, dan yang lainnya. Karena apa? Anak ini sangat penting ya. Jadi besarnya Nahdlatul Ulama ini bukan karena manajerialnya ataupun administrasinya, tapi karena Lailatul Ijtima'. Ini tradisi NU yang diawali pada tahun 1930 yang dihadiri langsung oleh Ki Haji Wahab Syukur. Untuk itu sekali lagi kami harapkan kepada seluruh pengurus MWC dan lembaga yang hadir adalah ada LP Ma'arif yang diwakili oleh sekretaris Bapak Bukhari dan ketua LP Perekonomian
panjenenganipun Bapak Haji Sikuni. Mudah-mudahan beliau ini kalau kita lihat setiap kali kegiatan baik di hari ataupun kegiatan dalam muslimah, mudah-mudahan hajat beliau dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah dalam kontestasi besok pada tahun 2024 sehingga ada kemaslahatan untuk jamiah Nahdlatul Ulama. Beliau ini kita tugaskan agar supaya perekonomian di MPC Kentaman bisa bergerak dan mempunyai produk unggulan. Dan Pak Sufimin saya pandang beliaunya sangat potensi untuk kesana. Makanya kita tunjuk sebagai ketua lembaga perekonomian MPC Kentaman. Dan ada Pak Aziz dan diwakili oleh Bapak Milik dan LWPNU. DPCNO itu kalau Al-Najib Istimewa itu hampir seluruh pengurus dan lembaga hadir semua, bahkan badan otonom hadir semua, bahkan badan perkumpulan pendidikan Nahdlatul Ulama yang namanya Rektor Umusida itu Lailatul Istimewa tidak pernah hadir. Tapi saya melihat dan mengamati seluruh pengurus MPC Taman ketika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh MPC, baik itu LDMO, LTMNO dan bahkan LBM, kurang maksimal dalam kehadirannya. Makanya kita niat dalam berkhidmat di Nahdlatul Ulama bukan hanya nyantol tulisan struktural lulus, tapi harus mengikuti segala program yang diadakan oleh MPC Taman. Lailatul Istimewa ini adalah karena ada beberapa warga kita yang belum mengerti opposite Lailatul Istimewa itu. Lailatul Istimewa itu adalah Lailatul malam istimewa itu pertemuan atau perkumpulan. Jadi malam pertemuan ya, yang isinya bisa ngaji, bisa bermusyawarah, bahas program-program jamiah Nahdlatul Ulama. Makanya ketika panjenenganipun muassis kita di Haji Wahwasulullah pada awal Lailatul Istimewa 1930, beliau yang mempromotori Lailatul Istimewa, mereka membahas tentang keislaman, tentang kebangsaan, perpolitikan kebangsaan. Untuk itu sekali lagi kami harapkan kepada pengurus nanti dan MPC kita bersinergi dalam mengembangkan gerakan harokah jamiah Istimewa Nahdlatul Ulama khususnya di wilayah Kecamatan Taman. Bapak hadirin yang kami hormati, kami akan menyampaikan beberapa informasi organisasi. Yang pertama, dalam rangka ASN, memang MPC tahun ini tidak mengadakan kegiatan secara lokal karena mengingat waktu yang sangat terbatas. Tetapi dalam partisipasi dan kontribusi kegiatan-kegiatan Hari Santri Nasional yang bagian diadakan oleh PBNU dan PCNU, kita patuh dan taat terkait dengan instruksi yang dilakukan. Pada minggu kemarin kita diinstruksikan untuk menghadirkan 100 santri untuk apel di rumah Allah. Instruksi alhamdulillah, instruksi yang dibatasi tidak sampai 1 hari, MPCN akan bisa memberikan daftar atau menerapkan masalah 100 santri yang diwakili oleh SMP, SMA, SMK, IPM dan 4 pondok yang ada di wilayah Kecamatan Taman. Dari 18 MPC hanya 10 MPC yang diterima oleh PCNU karena yang lain tidak tepat waktu di dalam memberikan data atau laporan. Karena instruksi itu tidak sampai 1 hari harus masuk. Dan alhamdulillah Taman bisa diterima. Dan yang kedua, kemarin MPC Taman ikut serta berpartisipasi di dalam pembukaan Santri Fair yang diadakan oleh RMI, Komite Ahad Islamiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
insya Allah pada tanggal 12 November pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan Pemkab Sidoarjo mengadakan karnaval santri. Setiap MPC diharuskan mengeluarkan 5 guru, yakni pawai jipit, jadi pawai sambil tari jipit, yang diwakili oleh para badan otonom setiap MPC, baik muslimah, fatayat, gerakan pemuda Ansor, Himpunan PPNU, TPJ, FKK, dan dari pondok pesantren yang ada di wilayah Jakarta. Bapak hadirin, informasi selanjutnya, yakni pada tanggal 5 November, hari Ahad yang akan datang, MPC Taman kebetulan berkesempatan sebagai tuan rumah pengajian Ahad Kliwon yang kita tempatkan di Ranting Sadang dan bertempat di Balai Desa Sadang. Alhamdulillah di beberapa wilayah Kecamatan Taman, Balai Desa, Kelurahan banyak yang menempati kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama dan badan otonomnya. Untuk itu kebetulan di sini hadir Bapak Kepala Desa Sambibuku. Sepengetahuan saya belum pernah ada kegiatan Nahdlatul Ulama dan badan otonom mengadakan kegiatan di Balai Desa Sambibuku. Untuk itu dalam kesempatan ini saya minta izin dan dipersilakan kepada seluruh NU barangkali Pak Kades, ada yang teman-teman adik-adik di peduli NU Ansor Fatayat Muslimat bisa mengadakan kegiatan di Balai Desa, karena mayoritas Sambibuku ini adalah warga Nahdien. Pak Camat baru dilantik di Kecamatan Taman, pendoponya di warga itu. Untuk itu harapan saya di Desa Sambibuku ini marilah kita hijaukan, karena mayoritas jauhnya ada di pulau. Informasi yang kelima, jadi kebetulan juga pada bulan depan MPC Utama juga berkesempatan sebagai tuan rumah kegiatan Lailatul Ijtima se-Kabupaten Sidoarjo. Jadi sebagai penyelenggara adalah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo yang dihadiri seluruh MPC se-Kabupaten Sidoarjo, yang insya Allah hasil rembuk dan diskusi kemarin kita itu mencari tempat ada 3 Masjid Rosobo, Arafah ya, dan Keduburi dan sini. Hasil rembuk dengan beberapa pengurus nanti sani-sani, alhamdulillah akan kita tempatkan mengingat tempat dan area parkir kita tempatkan di tempat Masjid Sambibuku. Jadi insya Allah kami harapkan juga pengurus hadir. Insya Allah tempatnya tanggal hari Rabu pagi. Kalau MPC Taman Selasa Kliwon, kalau PCN itu Rabu pagi. Tepatnya tanggal 29 November tahun 2024. Maaf. Informasi selanjutnya terkait dengan lembaga Lazis ya. Ini kepada ranting yang belum SKOJIS-nya sudah habis, dipersilakan untuk segera mengurus SKOJIS, dan yang kedua akan tumbal Lazis ya. Nanti akan ada tumbal dari Lazis MPC Taman, karena sebagai bentuk kemandirian jamiah Nahdlatul Ulama sebagai tujuh obat harokah jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah Lazis, di samping Nabi Ma'arif dan lembaga perekonomian. Saya amati sampai mulai dilantik sampai saat ini belum ada kegiatan terkait dengan Lazis ataupun poin KM. Dan direct sedekah ini kami instruksikan kepada teman-teman Lazis yang hadir untuk segera diambil direct sedekah yang ada di Pintu Maret, karena kami dapat informasi ada 2 kotak yang ada di Pintu Maret hilang diambil orang.
Sekali lagi yang hadir mahasiswa hari ini kami teruskan segera karena saya sudah meneruskan 2 minggu yang lalu. Bapak hadirin yang terakhir, MBCN utama lewat lembaga perekonomian, insya Allah dalam waktu dekat akan melaunching air mineral MBCN utama. Jadi kita desain, jadi kita maklumi SPM dan MBCN utama. Mungkin dalam waktu 3 minggu depan kalau sudah ada diskusi dan ACC terkait dengan logo MBC yang ditempel di air mineral, kalau sudah di ACC akan kita awasi. Dan yang paling terakhir, sekali lagi kami sebagai pengurus MBCN utama menyampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh pengurus ranting, khusus pengurus ranting NU Sari dan Taklim Majelis juga yang telah memberikan tempat dan fasilitas yang lain. Mudah-mudahan sekali lagi keseluruhan kita catatan Allah SWT ibadah yang ini. Akhirul kalam, tambah. Untuk tidak ada usulan dibuatkan ADART sudah ada produk dari BPN. Jadi kemarin dari Pak Ma'ruf, dari ketua lima masalah itu menawari ADART dan diedarkan ke ADART ada 18 nanti masalah yang benar. Mungkin dari sana dulu akan sudah terang. Oh ya, yang kedua, saya mengingatkan kepada seluruh ranting, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan jamnya taklim yang dipimpin atau apa istilahnya, atau yang sebagai pimpinan kegiatan itu bukan dari orang kita, ya. Karena ada kami mendengar laporan bahwa ada salah satu ranting yang jamaahnya itu dipimpin oleh ibu. Dan yang kedua, kami harapkan seluruh takmir masjid jangan memberi kesempatan motif dan pengajian rutin dai yang bukan orang kita. Karena ada salah satu ranting juga laporan, kalau nggak salah kepanjangan di Kletek, ya. Ini ada motif orang Wahabi. Ini kalau saya akan kasih kesempatan, suatu saat akan menjadi kebutuhan kebahagiaan. Dan Pak Insya Allah nanti akan kita buatkan surat himbauan dan instruksi untuk tidak memberikan kesempatan para dai yang bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, Insya Allah akan kita sampaikan secara tertulis dan tersurat untuk kita sampaikan kepada ranting-ranting. Baiklah, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.